Setiap muslim tetap rumusnya inna lillahi wa inna ilaihi, dari Allah menuju Allah. Untuk level tertentu memang surga dan neraka penting untuk mengarahkan hidup. Sama kayak anak kecil tadi, biar mau sholat dikasih hadiah. Nanti kalau sholatnya lengkap, bisa hafal Quran, tak kasih gini loh. Itu kan untuk menarik mereka ke situ. Setelah di situ ya sudah, dia merasakan hakikatnya, kesejatiannya. Surga dan neraka nggak penting lagi. Bagi Siti Jenar, hidup ini hakikatnya mati, seperti saya bilang tadi. Jadi dibalik. Jadi hidup inilah kematian, dan justru setelah kita mati, itulah hidup yang sejati. Jadi maka manusia itu bangkai yang berjalan. Tidak usah terlalu kamu berarti urusan hidup dunia ini. Wong ini urusan mati kok. Tidak penting, kamu tidak harus galau hanya karena dunia. Tidak punya uang biasa, tidak punya pacar, apalagi. Tidak harus galau. Jadi ini dunia kematian, bukan dunia cahaya, bukan dunia kehidupan. Justru ini penjara bagi kita. Ruh kita terpenjara dalam fisik, sehingga terpaksa harus melayani yang jasmaniah dulu, sebelum ketemu dengan kesejatian. Maka siapapun manusia yang membanggakan keduniaannya di level apapun, maka dia bodoh. Ini dunia gelap, dunia kematian. Oke, dunia ini menggodamu, jangan sampai kamu tergoda. Jadi kehidupan sejati adanya besok setelah kita mati. Ini juga yang kadang-kadang oleh para santrinya Siti Jenar dipahami secara berbeda. Terus mereka akhirnya apa? Merindukan kematian. Tidak apa-apa sih kalau sekedar ingin segera mati. Beberapa ceritanya loh ya, saya tidak tahu pasnya. Beberapa akhirnya apa? Ada yang begal, ngerampok, biar ditangkap, dipukuli orang banyak terus mati. Alhamdulillah lepas dari dunia. Wah, ini apa tuh is? Cara memahaminya ya kena orang awam kan sok-sok gitu. Tenang aja, berarti dunia ini kan tidak penting kan kematian. Ayo kita sakar PDW, tidak apa-apa. Mati, alhamdulillah kita ketemu kesejatian. Jadi orang memahaminya jadi salah. Padahal maunya kan pasti bukan ke situ. Maunya itu karena hidup ini kematian, maka kamu jangan jatuh cinta dengan hidup sekarang dan di sini. Siap-siaplah yang serius untuk hidupmu yang sejati besok. Jadi cari bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup yang beneran. Ini kamu belum hidup sebenarnya, kamu gak sadar aja. Itu kan sama kayak Ghazali yang di salah satu kitabnya tiba-tiba bilang, akal itu tidak mesti lo ya. Jangan-jangan yang sekarang kamu anggap hidup tiba-tiba bukan. Buktinya apa? Mimpi. Waktu kamu mimpi itu kan seolah-olah beneran. Pagi-pagi bangun, alah cuma mimpi kemarin itu. Sopo ngerti hidup ini juga begitu. Begitu besok kamu meninggal, terus bangkit lagi, oh alah ternyata yang kemarin itu enggak kayak kamu nganggap mimpi. Hidup ini juga jangan-jangan besok kamu merasa begitu, mimpi ya ternyata. Ngapain kalau mimpi kemarin begitu susahnya jungkir balik, gegeran, tawuran, cuma mimpi aja kok. Seserius itu kita. Nah itu kan Ghazali nyindirnya begitu. Jadi ya makanya hidup ini kematian, katanya Siti Jenar. Jangan dianggap terlalu serius. Apapun yang terjadi, baik kenikmatan atau kesedihan. Ya, itu harusnya surga dan neraka. Tapi saya tidak tahu. Mungkin Windows agak error jadi neraka dan neraka. Ya.
Itu aku loh, mungkin ada hal yang tidak terlihat. Jadi kalau ada yang mendakwahkan, memamerkan surga dan mengancamkan neraka, katanya Siti Jenar, neraka dan surga itu ya sekarang di dunia ini. Ketika kamu senang, mendapat banyak nikmat, hidupmu tentram, nyaman, itulah surga. Kalau hidupmu kacau, uang tidak punya, hidup sengsara, kebutuhan gak tercukupi, pacar gak dapet-dapet, itulah neraka. Jadi gak usah ya, gak usah pusing-pusing, nunggu besok lah kalau masuk surga. Surgamu itu bisa ketemu sekarang, nerakamu juga bisa ketemu sekarang. Kuncinya apa? Batinmu. Nggak ada hubungannya sama fisik. Ada loh yang nggak punya apa-apa, apalagi mikir pacar buat makan aja dia, tapi batinnya tenang. Itulah surga. Tapi ada pacare wis ayu, duite oke, kebutuhan semua terpenuhi, IP juga 4,5 misalnya, tapi sumpet terus, pengen inilah, pengen itulah, nggak ada habisnya. Itu neraka. Kamu tersiksa mati-matian. Jadi katanya Siti Jenar, enggak, surga dan neraka itu di dunia ini, bukan besok. Jadi carilah surgamu, carilah nerakamu. Nggak usah amal baik, besok kita ketemu surga. Kalau amalmu memang benar-benar baik, ikhlas lillahi ta'ala, lahir batin, kamu akan ketemu surga sekarang, nggak nunggu besok. Kalau batinmu kacau, rusak, nggak karu-karuan, galau, ya nerakanya nggak nunggu besok, sekarang. Kamu melakukan kejahatan, kamu melakukan keburukan, nerakamu akan ketemu sekarang. Rasakan sendiri akibatnya sekarang di dunia ini, tidak besok. Jadi surga dan neraka versinya Siti Jenar itu nggak nunggu besok. Enak dan senang yang sifatnya fisik, seperti digambarkan dalam nas-nas tentang surga dan neraka, itu bukan besok. Kalau di akhirat fisik nggak terlalu urgent, dunianya sudah beda. Jadi surga neraka yang digambarkan agak vulgar di Al-Quran itu kan isinya kenikmatan duniawi, makan makanan, bidadari, itu kan sebenarnya kenikmatan duniawi yang sekarang juga bisa kita dapatkan. Kalau uangmu banyak, kamu ke hotel bintang 5, itu ya mirip-mirip gitu aja, butuh apa-apa datang. Bidadari sak kapoke kalau uangmu cukup. Kamu mau pesen berapa, gonta-ganti semalam 7 kali juga bisa. Gambarannya kan mirip kayak gitu. Maka bagi saya Siti Jenar enggak nunggu masa di akhirat kayak begitu. Itu semacam pancingan. Setiap muslim tetap rumusnya inna lillahi wa inna ilaihi, dari Allah menuju Allah. Untuk level tertentu memang surga dan neraka penting untuk mengarahkan hidup. Sama kayak anak kecil tadi, biar mau sholat dikasih hadiah, nanti kalau sholatnya lengkap bisa hafal Quran, tak kasih gini loh. Itu kan untuk menarik mereka ke situ. Setelah di situ ya sudah, dia merasakan hakikatnya, kesejatiannya. Surga dan neraka nggak penting lagi. Kalau surga neraka dengan gambaran persis fisikal itu, sekarang kita juga bisa merasakan, nggak usah nunggu besok. Nah, itu tentang surga dan neraka. Oke, ini pandangannya selanjutnya. Syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Jadi ini kan ketika Siti Jenar diancam, sudahlah kalau kamu terus-terusan ajaran kayak gini kamu sebarkan, ya resikonya kamu akan dihukum.
eksekusinya ya mesti mati, karena kamu dianggap murtad, ajaranmu keluar dari mainstream. Jawabannya Siti Jenar, ya syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan sejati. Sejak kemarin saya nunggu-nunggu kapan waktuku untuk nyampe ke hidup yang sejati, bukan alam kematian ini. Lah kok diancam dihukum mati, ya alhamdulillah. Sama kayak Halak kemarin kan, alhamdulillah dihukum mati. Dalam alam kematian ini saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian ini. Saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini itu lagi. Jadi diancam hukuman mati ya berani, tidak takut sama sekali. Apa sih hukuman mati itu? Justru itu yang sejak kemarin tak tunggu-tunggu. Masuk wali bunuh diri ora pantes. Tapi nek dihukum mati, ayo, tidak takut sama sekali. Ya, seminggu lalu saya bilang kan bahwa aulia Allah, inna aulia Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak sedih, enggak takut. Wong cuma hukuman mati, apa susahnya? Tidak akan nyewa pengacara, biar aja. Ya kan, padahal kalau dia mau, muridnya banyak, yang pejabat juga banyak. Kalau mau berontak perang, ya meskipun mungkin kalah, tapi kan ya bisa saja. Tapi kan enggak. Komunitasnya tadi kan mulai ujung Jawa bagian barat sampai Banyuwangi, Jawa bagian paling ujung timur, sudah ada komunitasnya. Kalau itu disuruh bergerak itu sudah luar biasa. Tapi kan enggak. Ngapain sih sibuk banget di dunia? Wong dunia ini alam kematian. Jadi syukurlah kalau aku mau dihukum mati, itu tak tunggu-tunggu. Aku tidak akan takut. Cuma kemudian ada versi yang bilang Siti Jenar tidak dieksekusi, tapi dia melepaskan sendiri nyawanya. Mirip kayak cerita di Buddha, muksa. Jadi muksa itu nggak dibunuh, nggak diapain, ya sudah, sekarang sudah saatnya pergi, begitu saja. Dan itu kalimat yang indikasinya ke sana itu ada di salah satu serat. Jadi katanya Siti Jenar waktu ditantang, membuahkan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati? Dibalik loh ya, kalau Siti Jenar ngomong mati itu maksudnya siapa yang mau hidup. Siapa sih orang yang suka, yang mau hidup dalam alam kematian? Orang kaya akan dosa. Di alam ini itu wong kakean dosa. Oke. Baik, jika saya hidup yang tak kena ajal, akan langgeng hidup saya, tidak perlu ini itu. Jadi sebaliknya, jika aku hidup berarti mati, hidupku akan langgeng, gak perlu repot-repot. Akan tetapi bila saya disuruh memilih hidup atau mati, saya tidak sudi. Ya kalau dikon milih mati apa milih hidup? Kalau pengen hidup, ya kita nggak mau eksekusi. Kalau pengen mati kita eksekusi. Itu tersinggung saya Siti Jenar. Jadi bila saya disuruh milih, saya nggak akan sudi. Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. Jadi bukan suruhanmu. Hidup mati itu bisa milih sendiri aku. Tidak usah wali songo memulangkan saya ke alam kehidupan. Macam bukan wali utama saya ini. Ya, nggak usah capek-capek eksekusi lah, nggak usah cari alat apa, nggak usah. Mau hidup saja kok minta tolong pada sesamanya. Saya nggak akan minta-minta. Nah, marilah kamu saksikan. Saya akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati. Nah, terus ya begitu saja, terus nyawanya keluar, ceritanya selesai. Jadi itu salah satu versi. Ada satu versi lain yang menceritakan bahwa ya benar beliau nanti dieksekusi, cuma kemudian darahnya membentuk kalimat Allah.
Kemudian ada cerita lagi, mayatnya kemudian dibawa ke Demak, di tengah jalan disemayamkan di satu masjid, terus ditutupi. Malam-malam para wali melihat dibuka, terus bercahaya, baunya wangi. Terus mereka takut. Ini kalau masyarakat tahu, semakin diidolakan Siti Jenar. Akhirnya mayat yang bercahaya dan berbau wangi itu disuruh disingkirkan. Kemudian diganti dengan anjing. Jadi terus pagi-pagi banyak orang datang, terus dibilang, coba dilihat, itulah perilaku orang yang sesat dan murtad. Begitu dibuka, oh ternyata isinya anjing. Ada juga, jadi versinya banyak. Saya bilang tadi, banyak cerita-cerita, banyak mitos-mitos. Ada sebabnya kenapa mitos-mitos itu dibikin. Tapi kalau saya, ya sekacaunya para wali songo, sesuai makom spiritualnya, nggak mungkinlah melakukan tindakan keji semacam itu. Jadi itu cerita-cerita yang dibikin belakangan.